dipersembahkan oleh kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka, bukan hanya untuk maju tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyat. Saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati saya ingin teruskan perjuangan beliau. Ikhtiar kita bukan sekedar untuk mendapatkan posisi A, B, C, D. Ikhtiar kita adalah mengubah Indonesia menjadi lebih adil. Baik, sebelum kita akan sampai ke pertanyaan tentang tema perubahan yang selalu diusung sebagai jargon, saya ingin kembali soal keyakinan dari pasangan Amin tentang kantong-kantong suara yang akan signifikan yang dapat ditangguk atau diperoleh oleh pasangan Amin. Silakan, Mas Anies. Kami memperhatikan semua wilayah dan mendatangi semua daerah walaupun penduduknya tidak padat. Walaupun penduduknya sedikit. Kenapa? Karena justru kita ingin Indonesia yang lebih setara. Dan kita harus menjangkau tempat-tempat yang seringkali terlewatkan. Kenapa terlewatkan? Karena jumlah penduduknya sedikit, karena penduduknya jarang, karena secara elektoral dianggap bukan daerah yang besar secara elektoral. Nah, kami justru ingin mengubah itu. Memang benar, untuk bisa memenangkan sebuah pilpres, maka jumlah suara itu penting. Tapi kami mendatangi semua, kami ingin memperhatikan semuanya, termasuk daerah-daerah yang mungkin secara hitungan penduduk kecil. Saya berikan contoh, Nusa Tenggara Barat. Itu secara jumlah penduduk dibandingkan dengan di Jawa tentu beda. Bahkan kita datang ke Papua. Papua itu kalau secara hitungan penduduk, kota Jayapura dibandingkan kecamatan Cengkareng, barangkali kecamatan Cengkareng lebih banyak penduduknya daripada di kota Jayapura. Tapi Indonesia membutuhkan pendekatan yang tidak seperti itu. Jadi sebagai strategi ya kami akan perhatikan daerah-daerah yang memang punya efek elektoral untuk pemenangan, tetapi kita mendatangi semua wilayah karena kita ingin ada kesetaraan dan pemerataan. Gus Imin mau menambahkan soal tadi kantong-kantong wilayah yang sebetulnya bisa jadi pegangan pasangan Amin dibandingkan dengan wilayah yang selama ini dikatakan kalah suara Amin di sana. Ya sebetulnya perebutan suara itu kan di Jawa. Jumlah penduduknya besar. Mas Anies kuat di DKI, Jawa Barat, Banten. Saya kuat Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Lampung. Selesai, menang. Dan tadi ngomongnya sudah sambil begini, Bang Andi. Berarti yakin betul itu ya? Oke, sebelum ke sana ini ya, karena harus tetap dibuktikan. Tadi kita sudah mendengar bagaimana pernyataan dari dua baca pres yang lain selain Mas Anies. Itu narasinya adalah keberlanjutan. Hanya pasangan Amin lah yang narasinya atau tagline-nya selama ini kita kenal dengan perubahan. Tapi di sisi lain, kalau dari, mohon maaf survei lagi, kita lihat approval rating atau tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi saat ini itu capainya 70-80%. Jadi apa yang mau diubah kalau masyarakatnya sudah puas, Mas Anies? Ada hal-hal mendasar yang terkait kehidupan bangsa kita yang kita ingin lakukan perubahan. Nah, apa yang kemudian kita mau lakukan? Hal yang sudah baik dengan sendirinya akan diteruskan. Tapi ini adalah contoh nyata di depan mata kita yang harus kita koreksi. Nah, apa aspeknya? Terutama aspek keadilan. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat dengan memperhatikan faktor keadilan, faktor kesetaraan. Ini yang seringkali luput dari perhatian kita. Saya beri contoh. Kita ingin ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Angka pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya kita mengejar 7% pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu hanya 0,0 sekian persen dari penduduk Indonesia, maka tidak ada artinya angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu.
karena tidak menciptakan lapangan pekerjaan, tidak dirasakan oleh rumah tangga kita di Indonesia. Jadi kita ingin agar pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan ekonomi yang merata, bukan hanya kuantitasnya yang tinggi, tapi kualitasnya, dan kualitas itu ditentukan oleh pemerataan. Jadi perubahan yang ingin didorong adalah perubahan untuk bisa memberikan kesetaraan kesempatan, kesetaraan untuk sejahtera bagi warga kita dimanapun mereka berada. Begitu poin utama perubahan kita. Oke. Nah, Gus Imin kan selama ini PKB berada dalam pemerintahan, ya kan? Pernah juga bergabung dalam koalisi pemerintahan bersama dengan Prabowo Subianto. Jadi, kalau menurut Gus Imin, apa yang harus urgent untuk diubah dari cara kerja atau bahkan program pemerintahan saat ini? Ya, kalau mau jujur, survei itu akan sangat sulit mendalami apa yang disebut rasa yang muncul di masyarakat. Sederhananya adalah masyarakat ini, apalagi masyarakat Jawa ya, punya satu sikap bahwa keadaan yang tidak baik diterima dengan lapang dada. Itu luar biasa. Tetapi ketika kita tanya, nasibmu wis apik durung? Durung. Pingin berubah ora? Yo pingin. This is silent hope. Ini harapan yang terdiam, yang ingin merubah nasib tanpa protes. Ini adalah terbanyak di masyarakat kita se-Indonesia, terutama di Jawa, yang disebut silent hope, perubahan nasib yang lebih baik. Saya sudah 20 tahun di pemerintahan. Saya berjuang habis kemandirian pangan. Saya berjuang habis menangani pupuk. Susahnya minta ampun. Karena apa? Penanganannya adalah business as usual, dengan cara-cara yang tidak baru, standar. Nah, yang disebut silent hope itu adalah menunggu langkah-langkah yang istilahnya sudetan, langkah terobosan yang disebut baru. Nah, Mas Anies ini kenapa saya jatuh cinta? Ya. Itu diharapkan perubahan itu adalah sudetan. Perubahan itu adalah langkah alternatif. Baik. Bagaimana pupuk tersedia, bagaimana pangan tersedia, bagaimana kemudian pangan tersedia. Dengan cara-cara yang tidak biasa. Nah, silent hope itulah yang disebut harapan baru perubahan. Nah, di NU sendiri ada yang disebut perubahan itu memang ada dua kategori. Al-mukhafadhatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Perubahan terus-menerus untuk yang terbaik diambil, tetapi juga mempertahankan apa yang baik yang sudah ada. Nah, kenapa tingkat kepuasan ini tinggi? Saya ini nanti belum saya diskusikan sama Mas Anies. Hasil keliling saya rata-rata nanti kalau Mas Anies dan saya jadi memimpin Republik ini, tolong subsidi-subsidi tertentu jangan dihapus ya. Apa itu? PKH, subsidi orang miskin, pendidikan, biaya pendidikan, KIP, itu harapannya tidak boleh dirubah. Jadi saya bilang, insya Allah kalau Mas Anies dan saya menang, ini subsidi-subsidi PKH, orang-orang miskin, insya Allah akan kita pertahankan. Itu yang disebut menjaga yang lama. Baik. Nah, perubahan itu apa? Perubahan itu tidak di situ. Saya dituduh oleh teman-teman di bawah. Nanti kalau Mas Anies perubahan, kita nggak dapat PKH lagi. No, bukan itu. Yang disebut perubahan adalah cara cepat menangani keadaan agar lebih cepat terdapat solusi. Pertanian mandiri pangan, pupuk harus tersedia. Banyak terobosan-terobosan yang harus mestinya bisa kita lakukan. Mumpung Mas Anies masih muda, kira-kira begitu. Oke, baik. Bang Andi, kita sekarang berbicara soal, sudah disinggung soal harapan, soal terobosan. Belakangan ini, masyarakat juga punya harapan lebih terhadap hukum di negeri ini. Yes. Karena ada banyak sekali kejadian-kejadian belakangan ini, Bang Andi, yang meresahkan. Coba kita simak dulu berbagai ungkapan dari masyarakat berikut ini. Ketika pimpinan KPK melakukan pelanggaran etik, maka kepercayaan itu runtuh. Prestasi tidak ada, kontroversial, banyak melanggar kode etik, kok diperpanjang malah oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas
putusan MK nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Tolong kasih catatan mengenai situasi dan kondisi akhir-akhir ini yang berkaitan dengan dua lembaga yang tadinya menjadi harapan sebagai benteng pertahanan hukum di negeri ini. Silakan Mas Anies atau Caimin kalau mau duluan. Ya. Jadi kita melihat upaya pemberantasan korupsi itu harus dilakukan secara lebih serius. Satu adalah tentu tentang KPK-nya sendiri. Dikembalikan menjadi sebuah badan yang memiliki independensi, memiliki kekuatan untuk bisa mengambil tindakan-tindakan dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi, KPK-nya sendiri. Yang kedua adalah tata kelola pemerintahannya, itu harus terus-menerus dilakukan perbaikan. Dan tadi saya sebut salah satu faktor yang mempengaruhi sekali hulunya adalah pembiayaan politik yang selama ini tidak dibereskan dengan baik. Lalu terkait dengan penegakan hukumnya, ya tentu saja prinsipnya sederhana, tidak tebang pilih, tetapi lakukan secara objektif berdasarkan fakta, berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Nah, ini membutuhkan sebuah direction nasional, arahan nasional untuk itu bisa terjadi. Jadi kami melihat itu sebagai sesuatu yang harus dikerjakan. Kemudian kita harus mempertahankan, Bang, bagaimana Indonesia ini tetap menjadi negara hukum, bukan menjadi negara kekuasaan. Apa bedanya? Negara hukum itu mengatur kekuasaan. Negara kekuasaan itu kekuasaan mengatur hukum. Dan ini yang harus kita kembalikan. Ini kami melihat harus ada ketegasan. Sebagai contoh misalnya, masa jabatan. Masa jabatan itu sesuatu yang bisa diperdebatkan. Kenapa 5, kenapa tidak 4, kenapa tidak 3. Tapi kalau itu sudah menjadi keputusan dan sudah ditetapkan oleh DPR, pemerintah, maka ya nggak usah diotak-atik. Kalau kita berkejaran demokrasi, jangan di tengah pertandingan diubah. Sama seperti pertandingan sepak bola. Karena masih kehilangan skor, ketinggalan, jadi 45 menit mohon ditambah jadi 75 menit gitu. Supaya saya bisa memastikan saya skornya sama. Nggak bisa. Termasuk batasan usia yang Anda maksud. Jadi ini adalah contoh bahwa batasan-batasan itu adalah sebuah kesepakatan yang ketika kita menghormati proses demokrasi, kerjakan itu lewat DPR. Dengan cara begitu, maka ada yang disebut sebagai kepastian. Dan kalau ada kepastian di bidang ini, maka dunia usaha pun percaya, investor juga akan percaya, pelaku-pelaku politik percaya. Tapi kalau aturan main digonta-ganti, maka orang akan merasa negeri ini tidak memiliki kepastian hukum. Oke, baik. Gus Imin, masih menyambung tadi, tapi saya tambahkan sedikit ya. Kita lihat di sebelah itu bacawa pres Ganjar Pranowo, seorang guru besar hukum, Mahfud MD, mantan ketua MK juga, disebut pendekar hukum bahkan. Jadi kalau misalnya pasangan Amin ingin mereformasi sistem hukum atau segala kekurangan hukum yang masih ada di negeri ini, bagaimana bisa dengan menyaingi seorang yang dikenal sebagai pendekar hukum yang ada di kubu yang lain? Ya, jawabannya sederhana. Pak Mahfud, profesor hukum, banyak sekali rekomendasi di Kementerian Polhukam yang tersedia menunya. Saya berdua tinggal melaksanakan aja. Karena sekarang mungkin belum sempat dilaksanakan oleh Pak Mahfud. Kira-kira semua laci kementerian-kementerian tidaknya Pak Mahfud telah menyediakan ribuan solusi yang sebetulnya tinggal dilaksanakan. Dari hilirnya maupun ke hulunya. Nah, pada dasarnya ini soal pilihan. Pilihan untuk mengambil jalan cepat atau jalan lambat di dalam proses proses kesamaan di depan hukum. Baik. Memperoleh keadilan yang murah. Pemain jangan merangkap jadi wasit.
Sudah wasit, pemain, calo jadi satu. Bubar. Oke. Contohnya apa? Dicari sendiri ya. Oke, kita sudah bahas bagaimana perubahan-perubahan yang ingin dilakukan di bidang hukum, Bang Andi. Nanti kita juga akan bahas lagi perubahan apa yang ingin dilakukan pasangan Amin di bidang yang lain. Ada pertanian, ada perdagangan juga, UMKM yang juga menjadi sorotan terutama generasi anak muda saat ini. Kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetap di Kick Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.